Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di pagi hari ini. Dan kita lanjutkan diskusi kita pagi hari ini dan saya sudah bersama dengan Ketua KPU, anggota KPU Kota Makassar, Pak Gunawan Masar, juga Pak Dr. Abdillah Mustari, Ketua Bawaslu Kota Makassar. Saya pertama-tama ke Pak Gunawan Masar dulu, silakan mic-nya Pak. Oke. Baik, saat ini sudah dimulai proses pemilu ya, dan mungkin bisa disampaikan dulu seperti apa sebenarnya proses yang sudah berlangsung saat ini, Pak Gunawan. Terima kasih. Sekarang proses sudah jalan ya, tahapan khususnya tahapan pendaftaran, verifikasi dan juga penetapan partai politik. Baik, mic-nya di-on-kan dulu Pak ya. Oke. Saya ulang barangkali ya. Silakan. Tahapan sekarang yang sudah jalan ya, pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik namanya. Nah, kita tahu bersama bahwa tahapan ini ada beberapa tahapan ya. Ada beberapa fase. Fase pertama adalah pendaftaran, kemudian setelah pendaftaran partai politik diterima, itu ada namanya verifikasi administrasi. Setelah verifikasi administrasi ada verifikasi perbaikan, permin perbaikan atau verifikasi administrasi perbaikan. Lalu kemudian ada verifikasi faktual, lalu verifikasi faktual perbaikan, jadi panjang ini bahasanya. Kemudian setelah itu ada namanya penetapan partai politik, lalu pengundian nomor urut partai politik. Nah, ketika selesai itu kan sudah ada partai politik yang resmi. Jadi khusus Kota Makassar ini khusus partai-partai politik yang ada di Makassar begitu Pak ya? Kalau di Makassar sebenarnya begini, tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan itu sebagian besarnya tahapannya berjalan di Jakarta. Ya, misalnya kayak pendaftaran, itu pendaftaran di Jakarta. Ini bedanya dengan verifikasi tahun 2019 dulu. Nah, kalau dulu kan saat pendaftaran itu ramainya di bawah Pak. Jadi kayak dulunya terbalik malah. Jadi sedikit ada perbedaan, ada perubahan ini itu Pak ya? Perbedaannya. Itu perbedaannya di PKPU 4 ya, PKPU yang mengatur mengenai verifikasi dan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah, sekarang itu tahapannya mulai dari di atas dia, baru ke bawah. Jadi pendaftaran, kemudian verifikasi administrasi pun itu tetap dilakukan di Jakarta, kecuali untuk kasus-kasus tertentu. Khususnya misalnya ada potensi kegandaan keanggotaan. Nah, ada kegandaan keanggotaan, baik itu kegandaan keanggotaan di satu partai politik. Misalnya ada ganda, kan gini. Sebelum mendaftar, semua partai politik itu mengunggah data-datanya di Sipol. Sekarang basisnya basis aplikasi Pak, basis teknologi informasi sekarang. Jadi sebelum pendaftaran, semua keanggotaan itu sudah diunggah ke dalam Sipol. Jadi saat mendaftar, itu semua persyaratan, pemenuhan persyaratan verifikasi, itu sudah dipenuhi semua oleh partai politik. Jadi yang tidak memenuhi secara adanya ya, ada atau tidak ada, saat pendaftaran yang dicek adalah ada atau tidak ada syarat pemenuhan syaratnya. Ketika tidak memenuhi syarat itu tidak diterima pendaftarannya. Nah, kita tahu bersama bahwa pendaftaran itu sudah jalan sejak tanggal 1 kemarin. Sampai hari ini sudah 4 hari. Sudah ada sekitar kalau tidak salah sudah ada 8 yang diterima pendaftarannya. Selebihnya itu tidak diterima. Ada 3 atau 4 kalau tidak salah. Jadi masih ada juga yang belum tidak diterima. Ada yang tidak diterima pendaftarannya karena itu tadi yang saya sebutkan. Tidak memenuhi syarat yang diunggah di dalam Sipol. Jadi harusnya semua pemenuhan persyaratan itu diunggah. Jadi masih ada partai politik dong Pak yang belum mengetahui ini persyaratan-persyaratan. Sebenarnya tahu, cuman barangkali belum memenuhi ya. Jadi apa itu persyaratannya? Persyaratannya diantaranya adalah semua partai politik yang mendaftar itu wajib punya kepengurusan di semua provinsi. Ya, hitungannya 34 provinsi. Termasuk cabang-cabang yang ada di bawahnya. Iya, semua provinsi harus ada. Nah, kemudian di tiap provinsi yang ada pengurusnya itu wajib punya 70% pengurus di kabupaten kotanya. Misalnya di Sulawesi Selatan, berarti di Sulawesi Selatan wajib ada 75% ya pengurusnya di tingkat kabupaten kota. Kemudian untuk di tingkat kabupaten kota itu wajib lagi punya pengurus 50%. Nah, semua data-data itu Pak, kepengurusan ya diunggah di dalam Sipol. Nah, itu yang dicek saat pendaftaran.
Selain di tiap tingkat kabupaten kota, kalau di Makassar ya, kalau di Makassar karena ada klausul yang mengatakan begini, itu sekurang-kurangnya jumlah keanggotaan 1/1000 atau sekurang-kurangnya 1000 ya. Nah, untuk kabupaten kota misalnya seperti beberapa kabupaten di Sulsel yang penduduknya di bawah 1 juta, itu sekitar 200-an 300-an, misalnya kayak di Parepare ya, 100 lebih kewajiban keanggotaan. Kalau di Makassar karena penduduknya 1,4, itu hitungan untuk 1/1000 sebenarnya 1.400. Hanya saja ada klausul di PKPU yang menyebutkan bahwa 1/1000 atau sekurang-kurangnya 1000. Jadi meskipun misalnya di atas 1 juta itu paling kurang 1000 dia ini. Cuman kan banyak juga partai politik yang memasukkan keanggotaan lebih 1000, maksudnya adalah ketika beberapa tidak memenuhi syarat itu masih tetap memenuhi syarat nanti saat pendaftaran, karena minimal keanggotaan yang diunggah itu 1000. Seperti itu. Itu pun nanti harus diverifikasi ulang lagi. Nah, itu baru pendaftaran. Itu ada atau tidaknya. Okay. Saat verifikasi administrasi yang dicek adalah keabsahannya. Ya, disandingkan antara KTA dan KTP-nya, kemudian data-data yang diunggah. Ada beberapa hal yang dicek saat verifikasi administrasi. Pertama, pemenuhan syarat dokumennya dulu, karena syarat dokumen kan misalnya termasuk rekening partai politik dan sebagainya ya, syarat-syarat dokumennya. Kemudian yang paling penting memang di verifikasi administrasi adalah yang seperti tadi saya bilang, kegandaan keanggotaan di jadi bisa saja dia di partai A kemudian terdaftar juga di partai B. Nah, sebenarnya kegandaan keanggotaan itu ada 3 bagian ya, tiga hal kalau di PKPU diatur. Pertama, kegandaan identik sesama partai politik. Nah, maksudnya adalah dalam satu partai politik ada kegandaan identik semua komponen-komponen identitasnya, mulai dari nik, umur, segala macam itu sama. Ya, nah, ini ketika hal itu terjadi itu dikembalikan lagi ya. Tapi di PKPU memang salah satu selain perbaikan, salah satu syarat perbaikannya adalah ada pernyataan ya, pernyataan dari yang bersangkutan itu bahwa betul dia anggota partai politik A. Karena memang ketika ini terjadi, kita serahkan kembali ke partai politiknya, istilahnya asas dalam hal ini, asas hukum, siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Nah, karena partai politik yang mengklaim bahwa ini anggota saya, dia harus membuktikan, harus benar enggak ya? Si bersangkutan menyatakan bahwa betul saya. Jangan sampai nanti ada rebutan ini anggota. Oke, saya ke Pak Ketua Bawaslu, Pak Ketua Bawaslu Abdillah Bustari. Kalau kita lihat tadi prosesnya, saya melihat, wah, jangan-jangan potensi terjadi pelanggaran, istilahnya mungkin parpol yang asal begitu, bisa saja terjadi begitu. Bawaslu melihatnya seperti apa, Pak Ketua? Terima kasih Pak Alpian. Nah, saya sebelumnya menguraikan begini Pak Alpian. Semua tahapan ada pentingnya ada pengawas. Pertanyaannya, apa urgensi pengawas pemilu? Pemilu adalah kompetisi politik, jadi dia kontestasi Pak Alpian. Nah, kalau dia kontestasi, tentu rentan dengan terjadinya pelanggaran. Harus jujur dong. Iya. Semua orang siap menang dan siap kalah, tapi kebanyakan orang siap menang, tidak siap kalah. Betul. Nah, ini rentang ini. Nah, kemudian karena pemilu yang syarat dengan pelanggaran akan berisiko terhadap penyelenggaraan pemilu. Dan semua masyarakat berharap bahwa pemilu yang kita harapkan adalah pemilu yang berintegritas dan dipercaya oleh rakyat. Itu keinginan kita. Dan untuk menjamin kualitas dan integritas pemilu, maka diperlukan adanya pengawasan di seluruh tahapan pemilu oleh pengawas pemilu. Dan kemudian bersama dengan masyarakat. Maka kami punya adegium Pak Alfian, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kami singkat dengan cegah, awasi, tindak. Cegah, awasi, tindak. Terkait dengan tahapan ini, terkait dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan
peserta pemilu, apa yang diutarakan oleh sahabat kami Gunawan Mashar, bahwa benar dalam tataran pendaftaran mungkin banyak gawenya di tingkat pusat. Kalau gawe kami di tingkat kabupaten kota, di kota Makassar, itu norma dasarnya 180 di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Di pasal satunya, di ayat satunya menyebutkan bahwa kami mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kerjaan aktivitas KPU dalam hal verifikasi. Nah, ketika kami menemukan kesengajaan atau kelalaian dalam prosesnya, mekanisme dan waktunya, maka di ayat 3-nya mengatakan KPU wajib menindaklanjuti terhadap temuan kelalaian tersebut. Nah, olehnya itu dalam persoalan verifikasi, dalam tahapan verifikasi, kalau verifikasi itu kan adalah penelitian terhadap keabsahan dan pencocokan data. Nah, olehnya itu kami lewat kesempatan ini, kami berharap begini kepada masyarakat. Bantu kami untuk menjadi telinga dan mata Bawaslu untuk melihat hal itu, agar kita semua mengawal proses ini untuk kita percaya terhadap kualitas pemilu kita. Kalau untuk persoalan pendaftaran sampai tahap verifikasi, apakah ini hanya berbicara soal persoalan administratif belaka begitu? Ada verifikasi faktual. Kalau kami melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi, kami kan seperti dikatakan oleh Bung Gunawan bahwa basisnya adalah sipol. Maka kami juga melakukan pengawasan terhadap sipol. Syukurnya alhamdulillah itu oleh kebijakan pimpinan di atas sampai di kabupaten kota kami juga mempunyai diberi akses untuk melihat itu, melihat sipol itu. Oke. Nah, ini pada tahap masalah administrasi tadi. Ini masalah keabsahan, yang sering mungkin katakanlah tadi ini masalah keanggotaan begitu, Ada saja keanggotaan yang double. Nah, ini kan potensinya besar sekali begitu. Apalagi mungkin kalau partai-partai politik yang sejauh ini mereka kan tentunya akan mencari massa, mencari keanggota, Nah, bisa saja kan ini mereka anggota-anggota mereka yang paling bawah ada kemungkinan kesalahan, kekeliruan. Saya menyebutnya mungkin kekeliruan supaya saya justifikasi, menyebutnya kekeliruan dalam perekrutan anggota begitu. Gimana Pak? Terima kasih Pak Alfian. Kita masuk dalam case. Baik. Ketika keanggotaan parpol, misalkan ada masyarakat yang tidak merasa diri bahwa dia masuk dalam keanggotaan dalam 1000 itu. Nah, tolong kepada masyarakat banyak, kepada para pendengar, coba cek nik kita. Ada, silakan lihat di akun Bawaslu Kota Makassar. Ada di situ cara mencek. Jangan sampai kita ini dimasukkan atau dimasukkan. Nah, itulah. Ada kan biasa gini Pak mungkin ada yang boleh nggak pinjam KTP bentar. Benar. Apa-apa KTP sekarang. Ada apa-apa KTP sekarang. Hanya minjam doang, nggak tahu ini KTP-nya untuk kebutuhan apa. Saya teringat beberapa waktu lalu pada saat untuk pendaftaran dari calon kepala daerah untuk calon independen begitu. Ini kan minta KTP semuanya. Potensi terjadi kan besar sekali begitu. Bisa saja ada yang mungkin berstatus sebagai ASN, aparatur sipil negara, ini kan sangat diharamkan begitu untuk menjadi anggota partai politik. Tiba-tiba namanya NIK-nya ada di dalam keanggotaan partai politik. Potensinya kan besar sekali Pak Nah, gimana kemudian supaya hal-hal yang kecil-kecil seperti ini tidak terjadi ke depan? Selain kami melakukan pengawasan, karena kami adalah lembaga yang diberikan amanah untuk melakukan pengawasan, kami minta kepada masyarakat untuk mengecek secara individu terhadap nik-nya. Jangan sampai pernah dipinjam KTP-nya dan kemudian dimasukkan sebagai keanggotaan. Maka silakan buka media kami di Bawaslu, kami siapkan terhadap cara untuk mengecek dirinya apakah dia masuk dalam keanggotaan parpol tertentu. Secara tidak disengaja. Iya. Pak Gunawan gimana Pak Gunawan? Silakan ada komentar mungkin terkait dengan kemungkinan ini. Iya, terima kasih. Saya kira tadi yang disebut lebih pada verifikasi faktual ya. Betul.
Saat verifikasi faktual sebenarnya itu dicocokkan, itu didatangi. Jadi kayak misalnya di Makassar keanggotaan 1000, tapi yang kami verifikasi faktual itu sampel ya, ada sampelnya. Soal sampel juga sudah diatur di PKPU. Ini kan di random Pak ya? Di random, ada metodologinya ya, namanya metodologi Morgan. Itu nanti langsung teknologi informasi yang tentukan sampelnya. Itu nanti kami akan melakukan verifikasi faktual si bersangkutan. Nah, di sini gunanya sebenarnya verifikasi faktual. Salah satu tujuannya verifikasi faktual adalah memastikan bahwa betul ada orangnya, itu pertama. Kedua, seperti tadi yang Bapak Pak sampaikan ya, bahwa betulkah dia partai terdaftar sebagai keanggotaan partai A misalnya. Betul karena kesadaran ya. Karena banyak ya kasus seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, banyak warga yang merasa tidak pernah mendaftarkan diri, tiba-tiba KTA-nya misalnya terdaftar di partai A misalnya. Ini bisa disanggah di verifikasi faktual ketika misalnya si bersangkutan menilai bahwa saya tidak pernah, saya bukan partai itu gitu. Nah, itu bisa mengisi pernyataan. Nah, ketika mengisi pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan partai itu, berarti tidak memenuhi syarat nantinya. Nah, ini tapi kalau misalnya nih, Pak, ya kalau misalnya tidak mau mengisi, tetap akan terhitung memenuhi syarat. Baik. Ini masyarakat harus melek nih, harus tahu begitu. Jangan sampai kemudian tiba-tiba namanya ada sebagai anggota partai politik tanpa dia sadari. Ya, ini yang penting ya, karena memang kalau di KPU Makassar sendiri banyak kasus seperti itu yang kita temukan, khususnya di saat seleksi penyelenggara pemilu. Kadang-kadang misalnya ada yang mendaftar, setelah kami cek di Sipol, salah satu syaratnya untuk menjadi penyelenggara pemilu kan tidak boleh berafiliasi dengan partai politik manapun. Setelah dicek di Sipol ternyata ada namanya. Nah, mereka saat diklarifikasi menyanggah bahwa saya tidak pernah masuk partai politik. Persoalannya datanya ada gitu. Ternyata misalnya KTP-nya diambil pada momen-momen tertentu atau seperti apa gitu. Baik. Hal-hal lain kan mungkin masih banyak begitu ya, ada potensi-potensi lain. Dan pendengar mungkin saya undang Anda berpartisipasi di 0821 34 kali 9440 ya. Di 0821 34 kali 9440 ya, untuk sesi kedua sebentar. Nanti masuk dalam sesi kedua. Pak, masih banyak saya ingin tanya Pak ya. Beberapa waktu lalu sebenarnya juga ada yang pelanggaran terkait ini, ada nggak sekretariatnya? Beberapa partai politik dulu kan setelah diverifikasi ternyata nggak punya sekretariat yang jelas begitu ya, sehingga ini pun jadi pertanyaan bagaimana kemudian untuk pelaksanaan ini supaya ini kan jelas semua ya. Baik ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut untuk sesi kedua sebentar, kita rehat dulu ya. Jadi saya tunggu Anda berpartisipasi sebentar lewat telepon 0821 34 kali 9440 0821 34 kali 9440. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar dalam dialog luar studio, potensi pelanggaran pendaftaran dan verifikasi partai politik ya. Kita masih dari ruang sidang Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar. Nah, silakan Anda boleh bergabung lewat telepon, kami sampaikan 0821 34 kali 9440 0821 34 kali 9440. Oke, sudah ada penelpon rupanya ikut bergabung. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa nih? Dari Bu Yani, wilayah Lumajang. Dari siapa? Halo. Ya, silakan. Ya, saya mengikuti dari tadi ya perbincangan dengan KPU Makassar dan Bawaslu Makassar. Kita akan memilih lagi yang masuk lagi tahapan pemilu. Nah, menurut saya sebenarnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik ini sudah makin menurun, Pak. Mungkin karena banyak kekecewaan dengan hasil pemilihan sebelumnya, entah itu pemilu, entah itu pemilihan legislatif, atau pemilihan kepala daerah. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah juga karena seringnya terjadi pelanggaran pemilu.
Selalu disampaikan bahwa pemilu itu harus jurdil dan adil. Sudah ada banyak sekali sekarang media sosial yang mengakses kegiatan-kegiatan viral kesalahan di pelaksanaan pemilu. Tapi yang mengecewakan karena tidak ada lagi expose aktor itu menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan itu dan juga pelanggaran-pelanggaran itu mendapatkan sanksi yang setimpal. Saya ada contoh yang pemilu yang lalu, ya, itu sangat viral kan ya, adanya misalnya ketua RT yang kemudian memobilisasi massa dan tidak memberikan undangan kepada orang yang sebenarnya, kemudian orang lain yang mengisi undangan tersebut, sedangkan pemilik undangan harus memilih ketika seluruh undangan selesai. Nah, ternyata kan itu sangat viral, tapi ternyata endingnya kita masih bisa melihat kok ketua RT ini berlalu lalang gitu, sehingga ada tingkat kepercayaan yang sangat melemah ya dari masyarakat terhadap tugas pengawasan Bawaslu misalnya. Tapi di situ saja begitu. Ini kan mengecewakan. Terus misalnya juga masuk pada tahapan pemilu ini sendiri. Kalau tadi disampaikan bahwa yang dikhawatirkan tiba-tiba ada pengurus yang kemudian jadi pengurus tanpa sepengetahuannya. Nah, sebenarnya bagaimana sih sebenarnya tingkat verifikasi yang dilakukan oleh KPU sendiri? Apakah memang masyarakat ini bisa sudah tahu bahwa ketika mereka bisa melakukan verifikasi diri dulu kepada partai politik yang ada begitu, jangan sampai KTP mereka sudah terpakai tanpa pengetahuan mereka. Gitu. Nah, kalau memang itu terjadi, apakah itu akan mendapatkan sanksi pribadi kepada misalnya saya nggak tahu diri saya ini ternyata saya seorang ASN yang kemudian orang mengambil KTP saya hanya untuk memenuhi kuota supaya bisa menjadi parpol yang terverifikasi dan lolos. Nah, apakah saya akan kena sanksi pidana hanya karena persoalan yang saya tidak tahu misalnya? Nah, mungkin ini perlu pencerahan ke masyarakat dari pihak KPU bahwa kemudian penyelenggaraan pemilu yang jujur adil ini benar-benar ada. Bagaimana kemudian meningkatkan lagi apa yang menjadi kepercayaan kita? Karena kita selalu kecewa di setiap pemilu. Belum lagi terjadinya perkelahian atau pembulian yang dilakukan dan menjadikan orang menjadi drop gitu. Makasih, itu saja barangkali. Baik. Ya, assalamualaikum. Oke, dengan siapa namanya? Oh, sudah terputus ya, dari Makassar kayaknya tadi, ya kurang jelas tadi namanya. Tapi yang saya tangkap tadi ini masalah mobilisasi massa. Mobilisasi massa jelang pemilu biasanya, ya, untuk mencari konstituen. Nah, kemudian ini tadi case tentang kemungkinan akan adanya orang yang tidak mengetahui bahwa dia terdaftar sebagai keanggotaan partai politik begitu. Nah, bagaimana kemudian kalau kemudian dia seorang ASN, lalu ia diketahui sama instansinya, ya, terdaftar sebagai partai politik. Ini kan sangat jelas, sangat diharamkan sekali begitu seorang ASN terdaftar sebagai partai politik. Nah, mungkin Pak Ketua Abdillah mungkin silakan bisa memberikan penjelasan dulu nih Pak. Baik. Ya. Jadi selain kami melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja teman kita di teknis penyelenggaraan pemilu, ya, kami juga diberikan akses terhadap pengawasan sipol. Maka di situ juga kami akan melakukan pengawasan terkait dengan keanggotaan. Jangan sampai ada anggota partai politik yang terindikasi ASN, TNI Polri, nah itu jangan. Olehnya itu, kami berharap mudah-mudahan begini, di tengah kami melakukan pengawasan dan beraktivitas mengawal pemilu ini, diharapkan kepada masyarakat untuk membantu kami, bersama kami, minimal untuk mengecek dirinya sendiri. Jangan sampai ketika ada aktivitas selama ini yang mengumpulkan KTP dan kemudian dikumpulkan menjadi anggota partai politik. Nah, ketika ada itu, maka kami akan menindaklanjutinya dan temuan ini kepada KPU. Dan KPU wajib untuk menindaklanjuti apa yang kami temukan. Kalau terindikasi seperti itu, baik, maka itu menjadi tidak sah, tidak di-TMS-kan. Oke. Jadi di-TMS-kan untuk menjadi keanggotaan dari parpol itu. Oke. Lalu bagaimana tentang mobilisasi ini? Mobilisasi massa ini kan bisa saja dilakukan oleh calon-calon legislatif untuk memperoleh konstituen.
Iya. Mobilisasi kita ini belum masuk dalam tahapan kampanye. Mobilisasi masuk dalam mobilisasi ketika pengumpulan keanggotaan. Ya. Kalau itu silakan saja, tidak masalah tentang kayak gitu. Karena semua orang beraktivitas untuk mengumpulkan banyak keanggotaan. Baik. Ya. Jadi sekarang mobilisasi dimaksud bukan mobilisasi untuk berkumpul. Oke. Ya, bukan, ini belum masuk dalam tahapan kampanye. Mungkin mereka berusaha beberapa partai dan semua partai politik berusaha untuk mengambil sebanyak-banyaknya keanggotaan untuk dimasukkan di sipol. Iya. Ya. Terkait juga dengan bagaimana adanya tadi pertanyaan juga sempat disinggung aparat-aparat begitu yang juga biasanya ikut bekerja untuk mungkin caleg-caleg tertentu begitu, Baik. calon-calon ini kan nanti bersamaan semua ya. Ya, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan juga pemilihan legislatif. Mungkin berbagai cara, banyak cara dilakukan orang untuk memperoleh suara begitu ya, untuk memperoleh konstituen. Ini tadi yang mungkin yang dimaksudnya. Bagaimana mungkin ini agak masih jauh sih sebetulnya ya mengenai mobilisasi massa. Mungkin dia sebenarnya dulu di dapil. Lalu mungkin karena ada caleg yang ingin mendapatkan suara, mungkin ada orang yang dimobilisasi begitu supaya ini atau fenomena yang biasanya terjadi. Mungkin case-nya begitu nih. Ya. Case-nya begini Pak Alpian. Ya. Ada ASN yang menggunakan kedudukannya sebagai SN, mengumpulkan KTP untuk parpol tertentu. Mungkin case-nya begitu. Bisa saja. Ya, menjadi. Maka silakan dilaporkan ke Bawaslu, karena ini di Bawaslu selain menangani tentang pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran pemilu dan pelanggaran etik, juga melakukan pelanggaran hukum lainnya, termasuk ASN. Terutama mungkin yang duduk di bidang posisi-posisi tertentu begitu. Iya. Catatan sipil misalnya. Ya, kemudian berupaya untuk kepentingan. Sementara ASN oleh negara diberikan pekerjaan untuk melakukan pekerjaannya kepada semua pihak. Ya, harus netral ya. Harus netral. Ya. Maka kami juga menerima hal itu, silakan melaporkan ke Bawaslu terkait aktivitas ASN itu. Ya, baik. Pak Gunawan Masar, mungkin ada tanggapan Pak Gunawan Masar ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, kemungkinan. Ini kan masyarakat kayaknya berpikir visioner ini ya. Dia berpikir bukan untuk hari ini saja, proses saja, tetapi bagaimana tahapan yang selanjutnya. Ya. Saya tanggapi barangkali yang terkait dengan PNS yang merasa tiba-tiba dimasukkan ya sebagai anggota partai politik. Saya kira saat verifikasi administrasi itu sebenarnya sudah dilakukan ya. Bukan hanya kegandaan keanggotaan saja yang dicek, tapi ada namanya kalau diregulasi adalah potensi tidak memenuhi syarat. Nah, potensi tidak memenuhi syarat ini pertama adalah dia bekerja, dia berprofesi ya. Anggota tersebut yang didaftarkan, yang diunggah di sipol itu mempunyai profesi yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya tadi PNS, kemudian TNI, Polri, penyelenggara pemilu dan lain-lain. Ya, itu ketika itu didapatkan, itu pasti kalau kan ini yang bekerja sipol di pusat ya, KPU pusat. Kemudian ketika didapatkan itu akan diturunkan ke kabupaten kota yang tempat keanggotaan itu di KPU kabupaten kota. Kemudian kami cek ya, ketika itu terjadi itu pasti belum memenuhi syarat, yang kemudian dikembalikan ke partainya untuk diganti ya, atau dilakukan perbaikan. Nah, potensi tidak memenuhi syarat lain misalnya berumur di bawah 17 tahun atau belum menikah. Nah, ini dia. Kemudian juga potensi lain adalah tidak terdaftar di DPB, data pemilih berkelanjutan. Nah, ini semua nanti ditindaklanjuti di masa-masa perbaikan. Ada yang sudah meninggal tapi masuk daftar DPT itu. Ini kalau yang soal meninggal, kalau yang sudah meninggal, misalnya terkait dengan verifikasi ya, misalnya si anggota itu didaftar sebagai anggota, ada di dalam keanggotaan, tapi ternyata setelah dicek orangnya sudah meninggal. Nah, ini dicek lagi, dia kapan meninggalnya? Apakah sebelum masa pendaftaran atau setelah masa pendaftaran? Ketika misalnya dilakukan verifikasi faktual ternyata orang yang jadi sampel itu ternyata sudah meninggal sebelum masa pendaftaran, itu langsung tidak memenuhi syarat. Kenapa? Harusnya diganti karena sebelum masa pendaftaran. Tapi jika si anggota ternyata meninggal di saat masa pendaftaran sudah jalan ya, misalnya
itu terhitung memenuhi syarat. Karena kan tidak ada orang yang meminta sebenarnya meninggal. Iya, Ya. betul. Sepanjang dokumen-dokumennya memenuhi syarat sebagai anggota, ada KTA-nya, ada KTP-nya, kemudian semua komponen identitasnya sama, tapi meninggal di saat masa-masa pendaftaran sudah jalan, itu memenuhi syarat saat kami faktualkan. Seperti itu. Nah, saya juga tambahkan mengenai tanggapan masyarakat. Sebenarnya di verifikasi kita juga di KPU Makassar bukan hanya sangat menerima laporan dari sahabat Bawaslu, tapi juga dari tanggapan masyarakat. Ya, ketika masyarakat menemukan misalnya yang seperti tadi yang Pak Alpian bilang, misalnya ternyata PNS atau dugaan kegandaan partai politik, itu silahkan. Nah, itu bahkan sekarang kami di KPU Makassar di semua kabupaten kota itu membuka helpdesk ya. Helpdesk ini bukan hanya konsultasi partai politik semata, hal-hal yang ditanyakan terkait dengan verifikasi administrasi yang menjadi bagian gawean kabupaten kota ya. Ataupun misalnya verifikasi faktual, tapi juga sekaligus sebenarnya kita membuka hotline untuk masyarakat ketika ada keluhan. Itu akan langsung kita sampaikan ke KPU RI ketika penanganannya harus di KPU RI ya. Karena untuk saat ini memang Sipol ditangani langsung ya, khususnya pendaftaran dan verifikasi administrasi. Ya, baik. Ya, pendengar, saya masih buka lagi penelpon 0821 34 kali 9440. Ya, masih ada tadi poin sebenarnya yang ingin ditanyakan, ini terkait masalah trust ya. Masalah kepercayaan parpol, masalah kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Nah, apakah bisa memastikan bahwa para penyelenggara yang berintegritas semua? Nah, oke, saya buka penelpon lagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana? Saya dengan Abu Bakar di Manggala. Abu Bakar di Manggala. Silakan Pak Abu Bakar. Baik. Sangat menarik ini tentang diskusi mengenai potensi pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Sebenarnya ini adalah langkah awal dari semua tahapan penyelenggaraan pemilu yang akan kita jelang di 2024 nanti. Saya ingin mengatakan begini, bahwasanya kesuksesan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu ke depannya. Karena salah satu barometer keberhasilan KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang jurdil, langsung, umum, bebas dan rahasia, itu adalah keikutsertaan partai politik secara utuh. Untuk utuhnya keikutsertaan partai politik ini juga bisa kita lihat dari bagaimana partai politik itu bisa mengikuti semua tahapan yang ditentukan oleh KPU secara baik dan benar. Tahapan sekarang yang kita hadapi saat ini adalah tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Saya ingin menanyakan kepada KPU dalam hal ini Pak Gunawan Masar mengenai aplikasi Sipol. Kita tahu bahwasanya pendaftaran keanggotaan ataupun kepengurusan partai politik ke KPU itu salah satunya adalah melalui aplikasi Sipol. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ada dari beberapa case yang terjadi selama ini, tiba-tiba seperti yang disampaikan tadi oleh pemateri dan oleh penanya sebelum saya, bahwasanya ada orang yang tiba-tiba kaget dengan adanya namanya yang tercantum dalam aplikasi, sementara dia tidak pernah sekalipun atau sedikit pun mendaftarkan dirinya melalui aplikasi tersebut. Saya ingin tanyakan kepada Pak Gunawan selaku perwakilan dari KPU, apakah aplikasi ini bisa mengidentifikasi sekaligus meng-autoblok kegandaan identik anggota parpol yang diajukan oleh partai politik atau beberapa partai politik. Karena kalau misalnya pendaftaran keanggotaan dilakukan oleh sepihak saja, apakah itu melalui partai politik ataupun pengurus partai politik, tanpa adanya konfirmasi awal daripada orang yang didaftarkan itu, ini bisa berpotensi adanya kegandaan. Misalnya ada si A
tiba-tiba dia didaftarkan oleh parpol A. Di waktu dan tempat yang berbeda, KTP A juga ini ditemukan oleh partai C, sehingga dia didaftarkan juga sebagai anggota di partai C. Ini saya tanyakan, seperti yang pertama, apakah aplikasi Sipol ini bisa mengautodetek keanggotaan kegandaan identik yang didaftarkan oleh partai politik? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua masih kepada Pak Gunawan, dengan adanya orang yang mengaku dirinya terdaftar dalam Sipol tetapi dia tidak pernah melakukan pendaftaran, apakah ada cara untuk dalam tanda petik memulihkan nama baiknya bahwa memang dia tidak terlibat atau terikut serta sebagai anggota dalam satu partai politik? Karena seperti Pak Gunawan sampaikan tadi, dalam proses pendaftaran penyelenggara pemilu itu terkadang ada orang yang tiba-tiba dipanggil klarifikasi karena namanya terdaftar dalam Sipol. Bagaimana caranya mengharumkan kembali nama baik mereka apabila terbukti bahwa mereka atau orang tersebut memang benar-benar tidak pernah terdaftar dalam keanggotaan partai politik? Pertanyaan selanjutnya saya tujukan ke Bawaslu Kota Makassar, tapi ini sifatnya sih bukan pertanyaan. Disampaikan tadi oleh Ketua Bawaslu bahwasanya Bawaslu mengajak kepada masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam menyelenggarakan atau mensukseskan tahapan ini. Salah satunya yaitu mengecek data-data mereka di aplikasi Sipol apakah ada atau tidak. Saya kira dalam hal ini Bawaslu perlu memasifkan informasi kepada masyarakat. Ya. Karena kita tahu sebagai masyarakat itu Baik. sifatnya ataupun dipenuhi dengan rasa apatisme dengan penyelenggaraan pemilu. Apakah mereka karena berdasarkan karena rasa tidak percaya kepada Pak pemilu, Abu Bakar. ataupun Terima kasih Pak Abu Bakar. ataupun apa sajalah. Baik. Saya kira Bawaslu perlu memasifkan apakah melalui media-media elektronik yang ada ataupun melalui pelayar-pelayar atau spanduk. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar. Supaya masyarakat bisa tahu dan mereka bisa merasa penting untuk mengetahui apakah dirinya terdaftar di Baik, Sipol atau Pak tidak. Abu Bakar, sayang sekali waktu kita terbatas Pak Abu Bakar ya. Terima kasih sudah diketahui. Mungkin orang dua pembicara kita jawab dulu nih Pak Gunawan ya. Masih sama tadi pertanyaannya, kayaknya mungkin case ini sangat sensitif sekali begitu. Iya, pertama barangkali yang pertanyaan pertama saya jawab ya, bahwa Sipol memang didesain ya untuk auto mengecek kegandaan. Dia auto dia. Ini keunggulannya Sipol ya. Dibanding misalnya dilakukan secara manual itu susah. Betapa lamanya kita mengerjakan kalau misalnya manual. Di Sipol ya itu langsung terbaca, itu langsung merah datanya, kelihatan langsung ketika ada komponen-komponen identitas yang sama. Dia sudah pakai algoritma dalamnya nih. Itu langsung kebaca. Jadi cara kerjanya adalah ketika ternyata terdapat gandaan, makanya kegandaan itu langsung kebagi juga. Misalnya gandaan di sesama partai politik ya, dalam partai politik yang sama maksudnya, gandaan identik langsung kebaca nicknya misalnya langsung sama. Itu prosedurnya dari KPU RI, kemudian langsung diturunkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk kemudian dilakukan pengecekan oleh admin Sipol di kabupaten kota bersangkutan gitu. Sama halnya juga dengan kegandaan sesama antar partai politik ya, itu kebaca. Termasuk pun sebenarnya kebaca semua syarat-syarat yang memungkinkan belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Misalnya potensi tidak memenuhi syarat, pekerjaan itu langsung kebaca juga itu. Baik. Jadi itu memudahkan, langsung kebaca. Hanya saja memang sebagai bentuk kehati-hatian itu langsung diturunkan kembali ke kabupaten kota untuk dicek kembali. Jadi di Sipol itu bukan hanya datanya dimasukkan, tapi juga scan KTA dan KTP-nya. Nah, itu betul. Selain terbaca di Sipol, itu kembali di admin Sipol di tingkat kabupaten kota untuk disandingkan kembali. Dan mungkin juga sudah tersambung terintegrasi dengan sistem server dari catatan sipil. Kalau untuk catatan sipil lebih kepada koordinasi ya. Misalnya kasus DPB ya, tidak terdaftar pada data pemilih berkelanjutan. Itu prosedurnya adalah kami akan melaporkan ke RI kemudian melakukan koordinasi dalam hal ini Dukcapil Kementerian Dalam Negeri ya, kemudian diturunkan
Nah tadi juga sempat disinggung bagaimana ketika ada, bisa nggak namanya kemudian dipulihkan? Ini yang soal dipulihkan tadi. Pemulihan ya. nama baik. Makanya di saat verifikasi faktual itu kemudian kita menanyakan kembali, ada Baik. POM yang kami siapkan ketika si bersangkutan merasa tidak pernah atau namanya dicaplok, tidak pernah merasa mendaftar di partai politik tertentu itu, gitu misalnya. Nah itu bisa memulihkan dengan melakukan pernyataan. Nah ini pentingnya juga seperti yang disampaikan oleh sahabat Ketua Bawaslu, pentingnya untuk mengecek dari sekarang ya, apakah namanya masuk. Buka saja situs dari KPU atau Bawaslu. Iya. Ceritanya ya. Ini aksesnya nanti akan dibuka ya. Kemungkinan untuk mengecek apakah nama kita ada di dalam di situ. Itu memungkinkan untuk memutihkan sebenarnya, memberi bantahan. Di verifikasi faktual pun diakomodasi itu ya, untuk melakukan pembantahan bahwa yang bersangkutan bukan bagian dari partai politik itu. Pak Abdillah Mustari tadi ada pertanyaan juga nih. Ya. Terima kasih Pak Alfian. Ya. Menjawab pertanyaan Pak Abu Bakar ya di Manggala terkait dengan upaya kami di Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Harapannya masyarakat itu jadi mata telinga dari Bawaslu. Mata telinga Bawaslu. Maka insya Allah informasi terhadap mendeteksi dini terhadap keterlibatan pihak orang lain atau masyarakat dalam masyarakat terhadap keanggotaan, insya Allah kami akan menyebarkannya, memang sudah kami masifkan penyebarannya lewat media-media Bawaslu, baik di YouTube, di IG, di Facebook, sosial media lah, dan lain sebagainya. Tapi saya ingin begini, jadi insya Allah Pak Abu Bakar, jadi sudah kami lakukan itu, silakan kepada masyarakat yang lain dan pendengar untuk mengecek keanggotaannya di Parpol melalui membuka media sosial di Bawaslu. Baik, mohon maaf, saya ingin begini Pak. Tambahkan dulu sedikit Pak. Saya ingin menohok terhadap perbincangan kita terhadap potensi pelanggaran pada tahapan verifikasi faktual partai politik. Jadi begini, dari kami Bawaslu ini potensi pelanggaran pada tahapan verifikasi faktual itu kami bagi 3. Yang pertama adalah tentang aspek etik. Aspek etiknya apalah? Ketika KPU tidak cermat dalam melakukan penelitian kelengkapan dokumen pendaftaran, semisal adanya kepengurusan ganda atau keanggotaan ganda. Itu dari segi etik. Jadi kita membangun trust bahwa kami penyelenggara, kami jangan sampai ada yang kemudian menilai bahwa kami akan bersama dengan KPU supaya berpihak lain. Ya kami meyakinkan bahwa kami akan bekerja secara profesional Bawaslu dalam verifikasi partai politik. Jadi insya Allah kami 2 lembaga penyelenggara itu akan saling melengkapi dan berupaya untuk menutupi seluruh kekurangan. Insya Allah. Iya, statement terakhir mungkin ini ya, karena waktu kita sangat terbatasi. Mungkin saya tadi bertanya lagi masalah integritas begitu. Mungkin ingin memastikan bahwa Bawaslu, KPU memastikan diri menjadi penyelenggara yang berintegritas begitu untuk pelaksanaan pemilu 2024. Silakan mungkin Pak Abdillah Mustari dulu. Iya. Kami tidak ingin memuji diri sendiri terhadap integritas kami. Kami berharap mudah-mudahan masyarakat menilai terhadap apa yang kami lakukan. Dan Bawaslu membuka diri intinya. Benar, dengan adigium kami bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik. Silakan Pak Gunawan. Lancar ya, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Saya kira ini juga keberhasilan bukan hanya Makassar semata, tapi juga Bawaslu Kota Makassar dan semua stakeholder yang terkait dalam hal ini. Karena selalu kami yakini bahwa pemilu atau pemilihan adalah kerja-kerja bersama, kerja gotong royong ya, seperti itu. Dalam hal ini terkait dengan verifikasi, KPU barangkali kalau teman Bawaslu tadi mengungkapkan slogan, saya juga mengungkapkan slogannya bahwa KPU Makassar selalu melayani ya. Bahkan ada slogan baru kita, integritas 24 jam. Integritas 24 jam. Oke, saya tidak bisa berlama-lama lagi. Terima kasih Pak Abdillah Mustari, Pak Gunawan Masar, terima kasih banyak sudah hadir ya di sini, dan ya pendengar, saya cukupkan sampai di sini kebersamaan kita. Bawaslu Kota Makassar mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda, kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.